Nah, ad-dukanu maftuhun. Terjemahkan. Nah, toko tersebut terbuka. Toko tersebut terbuka. Nah, ahsan, barakallahu fik. Lanjut dari ikhwah. Dari ikhwah nomor 1 ya, kembali nomor 1 di sini. Nomor 2 lanjut. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. At-tufahu. At-tufahu ladzizun. Nah, at-tufahu ladzizun. Terjemahkan. Apel tersebut lezat, enak. Apel tersebut lezat atau enak ya. Nah, lanjut dari akhwat nomor 4 ya, nomor 4. Al-ma'u sekarang, al-ma'u. Nomor 4 ya, Sunarti. Nah, al-ma'u harun. Bagaimana terjemahannya? Nah, air tersebut panas ya, air tersebut panas. Di sini dari akhwat sudah terputus, kita masukkan kembali. Intaziru qalilan. Al-ma'u al-ma'u harun ya. Al-ma'u harun. Air tersebut panas. Nah, ini sudah benar ya dari segi harokatnya, kemudian dari segi terjemahannya sudah benar. Itu tujuan kita ya, belajar bahasa Arab, mengetahui harokatnya dan mengetahui terjemahannya. Nah, kalau kita sudah tahu terjemahannya dan harokatnya, insya Allah sudah bisa ya. Baik. Lanjut dari akhwat, dari ikhwah ya, dari ikhwah. Sekarang nomor 3 dari ikhwah. Tidak ada yang nomor 3 di sini, sudah terhapus mungkin. Abu Nizar ya. Abu Nizar, tafaddal. Jawab. Selanjutnya al-hajaru. Al-hajaru thaqilun. Nah, batu tersebut berat. Al-hajaru thaqilun. Batu tersebut berat. Baik. Nah, barakallahu fiik. Lanjut dari akhwat. Tadi sudah ya al-hajaru thaqilun. Sekarang terakhir al-qalamu. Sisa 1 berarti ya jawabannya. Al-qalamu dari akhwat. Sekarang Sunarti. Sunarti sudah ya. Nah, Ummu Kesya, tafadhali. Jawab yang terakhir ini, al-qamar. Al-qalamu ya, nah. Nah, al-qalamu maksurun. Coba terjemahkan. Baik, pulpen tersebut patah. Baik, barakallahu fiik. Baik, cukup sampai di sini. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ikhwah wal akhwat. Ada pertanyaan, silahkan aktifkan mic-nya kemudian bertanya langsung. Kalau dari akhwat bisa dari chatnya.
Baik. Tidak ada, maka kita lanjut lagi di sini al-kalimatul jadidatu ya di bawahnya kotak itu. Al-kalimatul jadidatu kata-kata yang baru. Hulwun artinya manis ya. Hulwun artinya manis. Maridun artinya sakit. Ad-dukanu toko tersebut. Ghaniyun artinya kaya. Kaya ya. Tawilun tinggi atau panjang ya. Tinggi. Baik. Fakirun fakir. Fakirun artinya fakir. Jadi beda fakir beda miskin ya. Beda fakir beda miskin. Kalau miskin miskinun itu dia ya. Kemudian tosirun artinya pendek, lawan dari tawilun berarti. Nah, tosirun pendek. At-tufahu apel tersebut. Apel. Tufahun artinya apel. Nah. Kita lanjut lagi setelahnya. Ini sudah kita lewati ya huruf syamsiah dan qamariyah. Baik, sekarang di sini ya. Latihan yang pertama pada halaman 21. Latihan yang pertama pada halaman 21. Jadi antum bisa jawab sebisanya ya, sebisanya saja. Jawab sebisanya saja. Sekali lagi jawab sebisanya saja. Nah, insya Allah ketika ada salah dari terjemahan atau harokatnya, maka kita bantu ya, kita bantu dan perbaiki. Baik. Latihan pertama dari ikhwa dulu. Dari ikhwa di sini. Abu Khadijah, tafadhal jawab yang nomor pertama. Jadi jawabannya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Antum buat sendiri ya, karang-karang gitu ya, misalnya di atas meja atau di bawah belum ya, di atas meja atau di atas tempat tidur ya. Antum bisa karang-karang saja, tapi ahsannya lebih bagusnya sesuai dengan percakapan. Nah, tafadhal ya Aba Khadijah. Jawab Nah, nomor Ustaz. 1. Tafadhal. Ainal kitabu? Di mana kitab tersebut? Huwa alal maktabi. Terjemahkan. Dia kitab tersebut ada di atas meja tersebut. Nah, ainal kitabu, di mana buku tersebut? Huwa alal maktabi. Dia kitab tersebut di atas meja tersebut. Nah, huwa alal maktabi. Baik, Abu Khadijah, huwa di sini ya, domirnya pakai huwa. Kenapa bukan hiya? Padahal sama artinya dia juga. Kenapa bukan pakai hiya? Putus. Putus suaranya, Ustaz, putus. Putus-putus suaranya. Tapi bagaimana sekarang? Masih terputus? Nah, kita kembali bertanya huwa di sini ya. Kenapa pakai huwa Abu Khadijah? Kenapa bukan hiya saja? Padahal sama Al-maktabu mutakkar. Ya, karena kenapa? Al-maktabu mutakkar, Ustaz. Karena al-maktabu atau apa? Apa yang ditanyakan di sini? Afwan, kitabu, karena al-kitabu mutakkar. Nah, karena al-kitabu mudzakkar. Apa tanda mudzakkarnya? Tidak ada tanda-tanda muannats-nya, Ustaz. Nah, jadi kalau ditanya apa tanda mudzakkarnya? Al-kitabu ini mudzakkar karena tidak ada tanda muannats-nya. Nah, kemudian ya, jadi itu ya sudah kita jelaskan kemarin pada diskusi sebelumnya bahwa isim itu terbagi menjadi dua ya. Ada isim ditinjau dari kejelasannya. Ini enggak usah kalau antum misalnya masih bingung-bingung ya.
tidak apa-apa antum lewati saja. Nah, jadi isim ada dua ya, terbagi menjadi dua, yaitu isim dilihat dari kejelasannya, ada isim dilihat dari jenisnya. Adapun isim dilihat dari kejelasannya itu maksudnya adalah nakiro atau ma'rifah, itu dari kejelasannya, tapi dia juga isim namanya, kata dia. Kemudian isim ditinjau dari jenisnya, yaitu ya maksudnya mudzakkar dan muannats. Nah, mudzakkar dan muannats. Maka kalau misalnya kita bertanya, kembali ke Abu Khadijah, misalnya kita bertanya al-kitabu, ini isim ditinjau dari kejelasannya, isim apa ini? Isim ditinjau dari Ma'rifah, Ustaz. kejelasannya. Nah, Isim ma'rifah. isim ma'rifah, ya, isim ma'rifah dia karena yang kita tanyakan kejelasan. Maka ma'rifah maksudnya nakir atau ma'rifah, maka kita pilih ma'rifah karena apa tanda ma'rifahnya, Abu Khadijah? Diawali alif lam, Ustaz. Nah, karena diawali alif lam. Kemudian isim ditinjau dari jenisnya. Kalau kita lihat Alkitabu ini dari jenisnya, ini isim apa? Isim mudzakkar, Ustaz. Ya, isim mudzakkar. Tanda mudzakarnya tadi sudah tidak ada tanda muannas. Tanda muannats. Barakallahu fiik, ahsan. Jadi seperti itu cara jawabnya. Barakallah. Nah, lanjut nomor 2 dari akhwat. Ya, jadi tidak apa-apa ya kalau antuna jawab, tidak apa-apa, antum beranikan diri saja. Kemudian ketika salah, insya Allah langsung kita koreksi. Di sini Sunarti ya, Sunarti, tafadhali. Jawab nomor 2. Baik. Tarjim. Nah, di mana aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia di dalam kamar. Masih ada yang kurang dari sini tadi? Kamar ada alif lamnya atau di awal alif lam? Apa artinya itu? Tersebut ya. Nah, babas. Nah, dalam kamar tersebut. Dari sini sudah kita bahas pakai domir huwa bukan hiya karena Muhammadun mudzakkar ya, karena Muhammadun mudzakkar makanya pakai huwa. Jelas ini insyaallah. Kemudian fil ghurfati, harokat terakhirnya al ghurfati kasroh ya, kasroh. Kenapa kasroh? Kenapa kasroh? Nah, karena diawali apa? Huruf fi atau fi ini namanya. Nah, ahsan. Fi ini adalah salah satu dari huruf jar dan fungsinya huruf jar tadi sudah disebutkan bahwa mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya. Nah, makanya kasroh fil ghurfati, tidak boleh fil ghurfatu. Adapun dari segi terjemahannya sama saja ya. Sama saja. Fil ghurfatu artinya di dalam kamar tersebut, fil ghurfati juga artinya di dalam kamar tersebut. Cuman ya dari sisi kaidah bahasa Arab ini salah kalau kita bilang fil ghurfatu. Ya, fil ghurfatu. Ya, salah. Nah, jadi harokat terakhirnya ya harus diperjelas. Nah, karena dalam kitab Gundul itu tidak ada harokatnya dan itu yang kita akan baca dan terjemahkan. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Lanjut. Nomor 3 ya. Atau kita lompat saja di sini langsung nomor 6 ya. Nomor 6. Dari ikhwah sekarang. Nomor 6 antum perhatikan. Risman, tafadhal Risman nomor 6. Bisa, Risman? Aminatu fil ghurfati. Kemudian Apakah jawaban? Aminah di dalam Ustaz? Ya, apakah Aminah di dalam apa? Kamar. Ya, Ghurfah dalam kamar tersebut. Kemudian jawabannya? tersebut. Naam. Hiya fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. Naam,
hiya fil ghurfati. Jadi kita karang-karang ya jawabannya dan yang jelas tepat maksudnya. Baik. Aaminatu fil ghurfati? Na'am. Hiya fil ghurfati. Baik. Terjemahannya, apakah Aminah di kamar tersebut? Iya. Dia Aminah di kamar tersebut. Baik. Di sini ada tanda tanya A. Maka tanda tanya A ini tidak akan mungkin bisa terjawab kecuali dengan dimulai dengan na'am atau la. Na'am atau la. Baik. Sini jawabannya na'am. Maka kita bilang na'am, hiya. Hiya, kenapa pakai hiya di sini, Akhrisman? Karena ghurfati adalah muannas, Ustaz. Karena ghurfati adalah muannas. Baik. Siapa yang Aminah, ditanyakan di sini? Aminah. Na'am, Aminah. Aminah ya. Nah, Aminah. Karena Aminah adalah Muannas. muannas. Baik. Apa tanda muannasnya? Ta marbuta. Iya, Sama dia nama orang. Dan nama Orang. perempuan ya. Nama perempuan. Nah, nama perempuan jadi dia dua ya. Jadi dia dua tanda ma'rifahnya, yaitu tanda muannasnya apa? Jadi dua tanda muannasnya itu diakhiri marbuto dan juga dia nama perempuan. Hasan tabarakallahu fik. Lanjut nomor 8 ya. Dari akhwat nomor 8 silakan jawab. Betty ya, tafadhal Betty, tafadhali. Nomor 8, nomor 8. Nomor 8. Man atau min gimana? Nah. Ya, di dalam kamar ada kurangnya di sini. Ada alif lamnya di awal alif lam. Kamar Nah. Iya, terus jawabannya? Nah. Baik, Masya Allah, barakallahu fik. Man fil ghurfati, siapa di dalam kamar tersebut? Muhammadun fil ghurfati. Muhammad yang ada di dalam ya kamar tersebut. Jadi secara jawabannya seperti itu. Tidak mungkin kita pakai domir di sini ya. Tidak mungkin kita pakai domir. Karena di sini yang diminta orangnya, siapa yang di dalam kamar. Maka kita kasih nama orang di situ, Muhammadun atau Fatimatu ya, atau Zainabu. Nah, Zainabu fil ghurfati. Ya, Aliyun fil ghurfati dan seterusnya. Nah, seperti itu ya cara jawabnya. Nah, barakallahu fik. Lanjut dari ikhwah ya. Nofriel nomor 7. Nofriel jawab yang nomor di sini. Jawab yang nomor terakhir, nomor 11. Sebisanya saja ya, sekali lagi. Tafadhal Nofriel, jawab nomor 11. Madza 'ala sariri? Ya, terus? Huwa kitabun. Nah, madza 'ala sariri? Huwa kitabun. Ya, coba diterjemahkan. Apa yang ada di atas tempat tidur? Kitab, buku. Buku. Apa artinya huwa? Dia buku. Dia buku ya. Nah, dia buku. Baik, ini huwa ini domir ya. Domir itu kata ganti. Dan kata ganti itu harus ada yang dikembalikan. Maksudnya ya, misalnya kita bilang dalam bahasa Indonesia, mana Muhammad? Ya, di mana Muhammad? Kemudian kita bilang apa dalam bahasa Indonesia? Dia di WC misalnya. Dia di WC. Maka dia ini pasti ada kembalinya, yaitu Muhammad. Kemudian kalau antum bilang di sini huwa Muhammadun ya misalnya. Huwa Muhammadun. Maka huwa kitabun tadi ya. Huwa kitabun. Maka huwa di sini harus ada kembalinya. Kembali ke mana ini? Nofriel. Ya. Kembali Tidak ada ya.
Kembali ke iya. Nah, Nah, tidak ada kembalinya. Dia di sini yang ditanyakan apa yang di atas meja, apa yang di atas tempat tidur tersebut, apa yang di atas tempat tidur. Maka kita langsung kasih benda di situ. Karena di sini mada, tanda apa namanya? Kata tanya yang tidak berakal. Tadi man, kata tanya yang berakal, maka jawabannya juga orang yang berakal, manusia, Muhammad. Muhammad fil ghurfati yang tadi sudah dijawab ya. Sekarang nomor 11 di sini, nomor 11 mada. Apa? Berarti ya untuk yang tidak berakal. Maka bisa kita jawab bisa apa namanya? Alkitab tersebut di atas meja, di atas tempat tidur tersebut. Nah, jadi mada langsung diganti dengan benda yang ada di sini. Atau misalnya yang lain, as-sa'atu ala sariri, jam tersebut di atas ya, tempat tidur tersebut. Ini paham ya? paham. Ini dulu hanya wala khawat. Ustaz, Baik, tafadhal. apakah dalam setiap awal kalimat, misal contoh tadi Ustaz, mada ala sariri. Apakah jawabannya bisa nakiro Ustaz ataukah harus ma'rifah? Baik, apakah bisa nakir atau ma'rifah ya pertanyaannya? Misalnya tadi kita bilang al-kitabu ala sariri. Maka al-kitabu Nah. ini apakah boleh nakiro? Maka jawabannya boleh. Antum bilang kitabun ala sariri. Ya, kitabun ala sariri. Cuman dari apa namanya? Dari segi kaidahnya ini nanti beda lagi kaidahnya. Nah, tapi boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja antum bilang kitabun ala sariri, buku di atas meja, di atas tempat tidur tersebut. Ya bisa ya. Cuman kita di sini kita berikan alif lam, kita marifakan karena apa namanya? Dari segi dari segi apa namanya? Percakapannya. Nah, antum lihat kembali ke percakapannya, maka jawabannya seperti itu juga, ada di awal alif lam. Nah, al-kitabu ala sariri, dan itu ahsannya ya. Itu ahsan. Mafhum insyaallah ya. Baik. Ibnu Abbas, tafadhal. Ustaz, ini saya mau tanyakan soal terkait mudhof ilaih Ustaz. Pada kalimat qalamuman dan ibnuman, apakah hukumnya juga berlaku? Iya, apakah hukumnya juga berlaku sama pada lahmuma? Begitu Ustaz? Lahmuma. Baik. Daging apa ya? Dagingnya apa begitu ya? Ustaz. Nah, di sini kalau misalnya kita jadikan mudhof ilaih ya, yang sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, misalnya qalamuman, pulpennya siapa? Kalau kita bilang, antum perhatikan dulu dari segi terjemahannya. Ya, bagaimana? Dagingnya apa? Atau kalau dari segi terjemahan kan man yang lebih cocoknya. Iya. Apa? Dagingnya siapa? Kalau kita bilang dagingnya apa? Ya, apa maksudnya dari segi terjemahannya ini, apa maksudnya gitu ya? Dagingnya apa? Dagingnya apa gitu. Nanti apa namanya? Terjemahannya dari segi terjemahannya sudah membingungkan begitu ya, membingungkan. Maka kalau dari segi bahasa Arabnya apakah boleh? Tapi boleh ya, tapi bukan lagi dia susunan mudhof ilaih, bukan. Nah, bukan susunan mudhof ilaih. Ma di sini tidak bisa jadi mudhof ilaih. Nah, bukan susunan mudhof ilaih. Yang boleh menjadi mudhof ilaih itu yang barusan kita ketahui yaitu man ya. Man. Nah, yang boleh menjadi mudhof ilaih. Adapun ma ini bukan jadi mudhof ilaih nanti. Bukan jadi mudhof ilaih. Tapi dia menjadi kata sambung nanti ya, kata sambung. Insyaallah kita pelajari di nahwu sharaf kalau qadarullah ya, kalau Allah mentakdirkan. Baik. Mafhum insyaallah ya, Ibnu Abbas. Ini Ustaz, pertanyaan jadi bagus ya, masyaallah. Nah, untuk man itu termasuk isim apa Ustaz? Nakirah atau ma'rifah? man ya,
apakah nakiro, apakah dia ma'rifah, maka untuk saat ini kita bilang dia ma'rifah. Kita bilang dia ma'rifah. Jadi misalnya qalamuman, pulpennya siapa, maka kita bilang susunan mudhof ilaih bentuk apa ini, nakiro atau nakiro ma'rifah, maka kita jawab nakiro ma'rifah. Ya, nakiro ma'rifah, maka man ini adalah ya ma'rifah. Nah, ma'rifah. Kalau antum ditanya kenapa dia ma'rifah, ya itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, man ini banyak temannya, kenapa dia ma'rifah. Baik. Mafhum insyaallah ya. Jazakallah. Baik. Nah, jadi dari akhwat sini satu pertanyaan. Jadi kita tutup dengan pertanyaan insyaallah ya. Jadi latihan-latihannya insyaallah di pertemuan selanjutnya. Baik, pertanyaan dari akhwat. Tanda-tanda isim muannas, saya bisa dijelaskan kembali tanda-tanda isim muannas dan mudzakkar. Baik. Tanda-tanda isim muannas dan mudzakkar. Mudzakkar itu tidak bisa diketahui kecuali dengan mengetahui isi tanda-tanda isim muannas, sama dengan nakiro ma'rifah. Ikhwah wal akhwat, perhatikan ya. Nakiro itu tidak bisa diketahui sebelum kita mengetahui isim tanda-tanda isim ma'rifah. Kalau kita tidak tahu bahwa ya kata yang diawali alif lam itu ma'rifah, maka nakiro juga tidak bisa kita tahu. Nah, sama dengan mudzakkar muannas. Mudzakkar tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita tentukan ini mudzakkar, ini muannas, tidak bisa ditentukan kecuali dengan mengetahui tanda-tanda muannas. Adapun tanda-tanda muannas yaitu yang barusan kita ketahui dua ya, yaitu kata yang diakhiri tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang tak yang tertutup, ya, yang bentuk lingkaran itu, kemudian ada titik dua di atasnya. Nah, itu tak marbutoh namanya. Ketika ada kata yang diakhiri dengan tak marbutoh itu, maka kita tetapkan bahwa dia adalah muannas. Muannas. Walaupun benda ya, Benda muannas kan kata yang menunjukkan perempuan. Sedangkan benda bukan perempuan, bukan laki-laki. Nah, maka kita bilang ketika ada kata misalnya as-sa'atu. As-sa'atu ini diakhiri tak marbutoh, maka muannas dia. Kenapa bisa kita tetapkan bahwa dia muannas? Karena diakhiri tak marbutoh, selesai. Gampang insyaallah ya. Karena diakhiri tak marbutoh, maka kita tetapkan muannas. Kemudian tanda muannas yang kedua yaitu diakhiri nama perempuan ya. Nama perempuan. Jadi kalau ada nama perempuan, maka dia adalah muannas. Contohnya Aminatu. Ya, nama perempuan dan juga dia diakhiri tak marbutoh. Bagaimana kalau kalau nama perempuan saja tidak diakhiri ta marbutoh, ya tetap ditetapkan muannas. Contohnya Zainabu. Zainabu tidak diakhiri ta marbutoh, tapi dia nama perempuan, maka kita tetapkan dia muannas. Nah, ini mafhum insyaallah ya. Ikhwan wal akhwat. Mungkin pertanyaan terakhir satu lagi karena di sini sudah ada peringatannya beberapa menit lagi ya. Jadi latihannya insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nah, pertanyaan satu lagi mungkin dari ikhwah atau dari akhwat. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau antum mau bertanya dari materi-materi yang sudah kita lewati sampai materi terakhir, materi ke-20 atau 21 itu ya, silahkan ditanyakan. Mudhof ilaih atau sunan yang lain, silahkan. Yang jelasnya kita sudah dengarkan materinya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Atau satu pertanyaan dari saya bertanya kepada antum ya. Saya yang bertanya kepada antum, coba dari ikhwah ya. Coba dari ikhwah,
Silahkan aktifkan mic-nya. Muhammad atau baik. Risman ya, Risman. Coba aktifkan mic-nya Risman. Saya ingin bertanya satu pertanyaan. Ya, Ustaz. Nah, ada berapa tanda ma'rifah? Ada berapa tanda ma'rifah yang telah dijelaskan di materi? Ada berapa tanda ma'rifah? Tak marbuto, nama orang, ya nama perempuan. Ma'rifah bukan muannats ya. Ma'rifah. Beda ya, muannats dan ma'rifah. Nah, Marifah. tanda ma'rifah. Alif lam, Ustaz. Iya. Jadi tanda ma'rifah yang pertama diawali alif lam. Kemudian apa lagi, Risman? Isim isyarah. Nah, isim isyarah, kata tunjuk ya, sudah dua. Isim isyarah contohnya hadza, dzalika. Jadi kalau antum ditanya, hadza ini nakiro ma'rifah, maka jawabannya ma'rifah karena dia isim isyarah. Kemudian apa lagi? Saya lupa, Ustaz. Lupa, Baik. Ustaz. Yang ketiga domir ya, yang ketiga domir. Domir. Domir kata ganti. Contohnya huwa, hiya. Kalau antum ditanya huwa ini nakiro ma'rifah, maka kita jawab ma'rifah karena dia domir. Kemudian yang keempat terakhir ya, yaitu nama orang ya, nama orang. Contohnya Muhammadun, Zainabu, nama orang, mau laki-laki perempuan, maka ketika antum ditanya dia nakiro atau ma'rifah, maka jawabannya ma'rifah karena nama orang. Karena nama orang. Baik. Jadi cukup insyaallah sampai di sini. Insyaallah nuwasil fi al-liqa al-qadim insyaallah taala biidznillah azza wa jal. Baik. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran wa zadakumullahu ilman nafi'an wa hirsan wa barakallahu fikum. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, wa iyyakum.